Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar dengan NIM 2001799 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kembali tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel, yaitu yang berjudul Saman karya Ayu Utami angkatan 2000-an. Baiklah, langsung saja kita bahas, yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tema. Tema dari novel Saman adalah seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu. Maksudnya dalam novel ini kisah yang diceritakan adalah banyak membicarakan masalah seks yang vulgar, seperti bagaimana ketika tokoh Laila dan Sihar yang berada di hotel, kemudian Saman dan Yasmin yang berselingkuh. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada alur. Dalam novel Saman, penulis menggunakan alur campuran atau gabungan. Karena jelas sekali dalam novel Saman ini penulis membuat latar waktu yang berbolak-balik. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada tokoh dan penongkon. Tokoh yang pertama ada Laila dengan watak lugu, penuh kebimbangan, tulus serta rela berkorban. Tokoh yang kedua yaitu ada Saman, baik, religius, penuh kasih sayang, rela berkorban. Tokoh yang ketiga yaitu ada Yasmin, pintar, nakal dan tidak setia. Tokoh yang keempat ada Sihar, tidak setia, suka memberi harapan palsu. Tokoh yang kelima ada Rosarno, atasan Sihar, seorang yang ramah, manis tetapi angkuh, putra dari seorang pejabat departemen pertambangan. Tokoh yang keenam ada Asim Ali, sahabat dekat Sihar yang sangat menyayangi keluarga dan pekerja keras. Tokoh yang ketujuh yaitu ada Sakuntala, dengan watak pemberontak, sosok di mana ia membenci ayahnya dan tinggal di New York agar jauh dari ayahnya. Dan ada beberapa tokoh yang tidak saya jelaskan di sini. Unsur intrinsik berikutnya ada latar. Latar sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar tempat, yaitu di Pertambangan Minyak, Desa Prabu Muli, New York, hotel serta taman. Latar yang kedua yaitu ada latar waktu pada masa rezim Orde Baru, serta latar yang terakhir yaitu latar suasana menegangkan, mencekam serta menyedihkan. Unsur intrinsik yang kelima ada gaya bahasa. Dalam novel Saman, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang mudah dipahami karena merupakan bahasa sehari-hari. Hanya saja dalam beberapa kalimat ditemukan penggunaan bahasa kiasan yang agak sukar dipahami. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Yang pertama yaitu jadilah pemimpin yang baik dan bijaksana serta menerima pendapat dan masukan dari pegawainya. Amanat yang kedua yaitu memperlakukan dan menghargai orang dengan baik, apalagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental. Serta amanat yang terakhir yaitu menjadi pasangan yang setia dan saling melengkapi. Baiklah, berikutnya yang saya bahas yaitu unsur ekstrinsik dari novel Saman. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu ada unsur budaya. Dalam novel Saman menceritakan tentang pernikahan beda budaya, ditunjukkan dengan tokoh Lukas yang menikah dengan Yasmin. Keduanya adalah 2 orang yang berbeda suku, seperti kalimat dalam novel halaman 197 yaitu Lukas Haryadi Prasetyo adalah orang Jawa, Yasmin Monika orang Manado, tapi ia setuju saja untuk menikah dengan adat Jawa yang rumit itu. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu ada unsur sosial. Dalam novel Saman menceritakan tentang perselingkuhan antar Laila dan juga Sihar, di mana Sihar sudah mempunyai istri, juga tentang perselingkuhan antar Saman dan Yasmin, padahal Yasmin juga sudah mempunyai seorang suami. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu ada unsur politik. Nuansa politik yang berhubungan dengan negara dengan mengkritik kinerja aparat Orde Baru yang kurang becus dalam mengurus masyarakatnya, meskipun penggambarannya tidak secara terang-terangan. Namun, duduk persoalan dalam novel ini sebenarnya mengandung persoalan politik dan kekuasaan yang ditunjukkan dengan jelas dalam kasus perusahaan perkebunan karet, di mana para aparat mengklaim tanah-tanah penduduk Lubuk Rantau sebagai tanah perusahaan. Demi membenarkan tindakan itu, para aparat menunjukkan surat pengantar dari Bapak Gubernur. Unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu ada biografi pengarang. Ayu Utami yang punya nama lengkap Justina Ayu Utami dikenal sebagai novelis mendobrak kemapanan, khususnya masalah seks dan agama. Ia dilahirkan di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968. Ayahnya bernama Johannes Hadi Sutaryo dan ibunya bernama Bernadetta Suhartina. Ia berasal dari keluarga Katolik. Pendidikan terakhirnya adalah S1 Sastra Rusia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1994. Ia juga pernah bersekolah di Advanced Journalism Thomson Foundation, Cardiff, UK pada tahun 1995
dan Asian Leadership Fellow Program, Tokyo, Jepang pada tahun 1999. Ayu mengembangkan cerita petualangan seperti Lima Sekawan, Karl May, dan Tintin. Selain itu, ia juga menyukai musik tradisional dan musik klasik. Sewaktu mahasiswa, ia terpilih sebagai finalis gadis sampul majalah Femina, urutan ke-10, namun ia tidak menekuni dunia model. Ayu pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang memasok senjata dan bekerja di Hotel Arya Duta sebagai guest public relation. Akhirnya ia masuk dalam dunia jurnalistik dan bekerja sebagai wartawan Matra, Forum Keadilan, dan DNR. Ketika menjadi wartawan, ia banyak mendapat kesempatan menulis. Selama pada tahun 1991, ia aktif menulis pada kolom mingguan sketsa di harian Berita Buana. Ia juga ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan ikut membangun komunitas Hutan Kayu sebagai sebuah pusat kegiatan seni, pemikiran, dan kebebasan informasi sebagai kurator. Ia anggota redaktur jurnal Kalam dan peneliti di Institut Studi Arus Informasi. Setelah tidak beraktivitas sebagai jurnalis, Ayu kemudian menulis novel. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia sastra Indonesia. Melalui novel itu pula, ia memenangi sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Novel tersebut mengalami cetak ulang 5 kali dalam setahun. Para kritikus menyambutnya dengan baik karena novel Saman memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Karyanya yang berupa esai kerap dipublikasikan di jurnal Kalam. Karyanya yang lain, Larung, yang merupakan duologi novelnya, Saman dan Larung, juga mendapat banyak perhatian dari pembaca. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.